Halo saudara-saudara, saya sedang sama aktor handal nih, Reza Rahadian. Ada juga Mang Sule lagi nonton. Tapi nanti Mang Sule wawancaranya masih sering kita ketemu ya. Ini sama Reza nih jarang ketemu nih. Ya, lu kok kayaknya jago banget sih acting. Kalau nonton film lu, anjir nih orang ini gimana? Apa sih rahasianya? Pertama, gue emang cinta banget sama seni peran. Kedua, menurut gue banyak yang dilupakan oleh aktor kita bahwa seni peran itu sebenarnya seni yang menghidupkan karakter yang kita mainin. Jadi rata-rata mereka berusaha untuk menjadi orang lain sampai lupa bahwa karakter itu sebenarnya manusia. Jadi sisi humanisnya tetap harus muncul. Mungkin itu kali ya. Oh gitu. Pendekatannya tetap pendekatan yang sangat humanis. Kalau gua nonton film-film lu tuh kayaknya kayak effortless banget tuh. Jadi Habibie, jadi si Bosman, jadi apa Cokro Aminoto segala macam. Lu kayaknya gampang banget sih. Kayaknya kali ya. Iya makanya gua tuh pengen tahu apakah menurut lu aslinya semudah itu atau memang aslinya susah juga buat jadi orang berbeda? Sebenarnya sih susah banget karena tiap-tiap karakter kan punya cirinya masing-masing. Nah, mencari ciri itu yang menurut gue sulit sekali gitu karena itu sama aja tiap karakter tuh menurut gue adalah kreativitas tiap aktor untuk memunculkan lo mau bikin karakter ini ciri khasnya apa, bahasa tubuhnya apa, mannerism maksudnya ciri-ciri otot wajahnya mau seperti apa, gerak bahasa tubuhnya mau kayak gimana, itu kan harus dipikirin. Nah, proses mikirin itu yang sebenarnya susah banget menurut gue. Kalau syutingnya, gue nggak ada yang bilang syuting itu susah, karena sebenarnya paling susah itu prosesnya adalah ketika proses persiapan reading, itu yang paling susah. Ada yang bilang Reza Rahadian itu maksimal 3 take, kalau nggak 3 take itu bener nggak? Wah kalau sama Reza mah maksimal 3 take, udah lebih dari 3 take nggak boleh katanya. Sebenarnya bukan nggak boleh, cuman gue nggak percaya aja bahwa menurut gue take terbaik yang gue masih bisa kasih tanpa berpura-pura, tanpa pretensius itu adalah di take 1 sampai dengan take 5. Kalau udah di atas itu kecenderungan untuk mengatur, untuk mikirin itu lebih tinggi. Jadi kadang-kadang sebenarnya udah nggak jujur lagi, take 5 ke atas tuh udah acting banget lah gitu kayaknya. Jadi kalau ada lawan, pernah seberapa sering lu ketemu lawan main yang membuat scene lu harus di take lebih dari 3 kali? Jarang sih. Jarang sih, alhamdulillahnya sejauh ini sih take 1 sampai 5 tuh sutradara udah cukup dapat apa yang dia mau. Sebenarnya gue kan sebagai aktor tuh pelayan juga ya dalam sebuah film, melayani apa yang director gue mau gitu, dan gue berusaha untuk memberikan sesuatu di luar ekspektasi mereka. Kalau mereka expect 1 sampai 6, mungkin gue bisa kasih 7 sampai 8. Di antara semua karakter yang pernah lu perankan, yang paling sulit dari mulai persiapan sampai ke acting yang mana? Sebenarnya kalau karakter justru yang paling berat tuh Cokro Aminoto. Oh gitu? Karena tidak ada rekam jejak secara visual, jadi semua harus di-create sendiri. Sementara keluarga besarnya masih hidup semua, cicit-cicitnya dan segala macam yang kenal baik sosok Cokro Aminoto di mata mereka seperti apa. Jadi kalau gue rasa gue sampai salah menginterpretasikan tokoh tersebut, kayaknya dihujat banyak orang ya. Jadi itu PR yang paling besar waktu itu untuk nyari ibaratnya tuh wangsit gitu ya. Seperti apa orangnya karakter gitu. ini itu bener-bener interpretasi sih. Sampai sekarang pernah ada yang menghujat lu karena acting lu nggak? Banyak kayaknya ya, mungkin maksud gue gue terlalu berlebihan kalau bilang banyak, tapi ada aja sih orang yang mungkin suka dan tidak suka gitu, tapi itu relatif karena kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Ini Pernah ada orang yang bilang secara langsung ke lu bahwa gua nggak suka sama lu gitu? Sejauh ini sih alhamdulillah belum ya. Iya lagi ngobrol. Di antara semua peran yang pernah lu mainkan, ada nggak karakter yang sebenarnya ini mendekati gua asli? Ada. Apa peran apa? Gua rasa itu di film Kapan Kawin. Kenapa itu? Menurut gua karakter itu cukup dekat sama gua dari sisi yang ketika gua bisa mengeluarkan cara gua jokes dalam keseharian tuh kurang lebih sebenarnya seperti itu. Terus bagaimana gua memandang seni peran seperti itu, seperti yang tokoh itu wakili. Jadi gue bisa bilang Kapan Kawin adalah salah satu film yang karakternya 75% sangat dekat sama gue. Jadi kalau ada yang bertanya seperti apa sih itu
Mang Soleh mau nanya, seperti apa sih Reza Rahadian? Kan kita terlalu banyak melihat Reza Rahadian dalam berbagai bentuk. Kalau ada yang nanya, Reza Rahadian itu aslinya seperti apa? Aslinya seperti yang ada di film-film dari beberapa bagian-bagian. Jadi agak susah. Mungkin kalau ya itu tadi yang paling deket ya kapan kawin. Apakah lu begitu keluar rumah berakting juga menyembunyikan diri lu yang sebenarnya? Enggak sih, gue sangat pede dengan diri gue ya. Maksudnya ada orang yang insecure sama dirinya. Nah gue tuh termasuk yang sangat secure sama diri gue. Jadi mau orang bilang apa ya, itu hak pribadi masing-masing. Tapi begitulah adanya gue gitu. Meranin Habibie sampai 2 kali. Kan ini Habibie versi lebih muda lagi. Kesulitannya apa? Kesulitannya untuk mencari formula yang tepat, memunculkan karakter itu menjadi sangat mudah dengan spirit kepemudaan beliau waktu itu yang sangat menggebu-gebu. Menurut gue itu PR tersendiri sih. Gue harus mengerjakan itu sampai gue butuh waktu sekitar 2-3 minggu. Ini ada gosip nih ya, benar atau enggak, katanya sebenarnya lu udah nggak mau meranin Habibie di film ini. Benar. Jadi tadinya itu gue udah menolak project ini dari jauh-jauh hari. Ketika gue ditawari, gue bilang kayaknya gue udah nggak sanggup meranin itu karena bebannya terlalu besar. Dan waktu pertama aja gue udah cukup depres 2 minggu setelah film itu selesai syuting. Gue depresi 2 minggu. Jadi gue pikir aduh kayaknya udah cukup ya gitu. Tapi apa boleh buat ya kalau udah yang empunya ngomong nggak bisa, harus kamu yang main. Ya saya manut aja. Maklum Bapak Presiden ketiga, saya nggak berani nolak. Berarti berapapun yang diminta Reza Rahadian, MD menyetujui. Maunya sih begitu, boro-boro. Wah, berarti gosip itu setengah bener ya? Bener soal lu nggak mau, tapi nggak bener soal budget yang lu minta berapapun. Nah, alhamdulillah masih bisa. Makanan tetap nasi kotak juga. Ya udahlah ya, terima-terima aja lah. Kirain lu langsung melimpah ruah gitu. Maunya gitu. Mang Soleh beradah mau? Amin.